makin banyak yang murtad setelah nonton Edis TV dan The Truth. Yang buat Anda meninggalkan agama Islam itu ketika Anda menonton channel ini apa? Apa yang bikin Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Karena banyak kali kebohongannya, Bang. Contohnya? Contohnya kayak Nabi Muhammad menikahi Aisyah di bawah umur, Bang. Nah, lihat tuh kaum muslimin. Tapi gini Bang, kalau nanti orang menuduh bahwa Anda ini sudah Kristen gimana? Anda sekarang jadi Kristen atau gimana? Saya sekarang udah Kristen, Bang. Sekarang sudah Kristen. Jadi kemarin itu Islam. Berapa lama Anda jadi orang Islam? Kurang lebih 8 tahun, Bang. 8 tahun. Oh, sempat mualaf. Iya, Bang. Kalau dulunya saya Kristen. Sesudah itu saya kan menikah dengan orang Islam. Jadi masuk Islam. Masuk Islam. Akhirnya sekarang meninggalkan agama Islam gara-gara nonton Edis TV. Iya, Bang. Iya, banyak sekali yang kayak gitu, Bang. Terutama memang yang mualaf-mualaf, yang sempat masuk Islam, kemudian keluar lagi dari agama Islam setelah nonton channel saya. Makanya Juma dan kawan-kawan itu mereka sudah memfatwakan jangan nonton channel Edis TV kalau iman kalian nggak kuat. Pasti ujung-ujungnya Anda akan meninggalkan agama Islam. Iya. Kan sudah pernah saya bilang, Bang. Satu kali orang nonton channel Edis TV, orang Islam, hatinya akan panas, terbakar hatinya. Kedua kali mereka akan mulai mencari tahu apakah yang saya katakan itu benar atau tidak. Ketiga kali mereka sudah mulai manggut-manggut mengiyakan semua omongan saya. Karena yang saya katakan itu ada dasarnya, ada dalilnya. Yang keempat kali mereka tidak akan lagi menjadi seorang muslim. Makanya hati-hati nonton channel Edis TV. Sangat berbahaya bagi akidah kalian. Karena di sini adalah channel yang memberitakan kebenaran. Begitu. Iya, betul, Bang. Oke, begitu Bang Edi Syaputra ya. Gimana, Bang? Oke, begitu saja kita berikan kesempatan kepada muslim-muslim yang lain. Iya, Bang, ya. Saya sampaikan sama saudara kita orang muslim, janganlah lama-lama memegang agama Anda, karena kita pun tujuan hidup kita untuk hidup yang kekal, untuk ke surga. Jadi kita mengikuti orang yang sudah pernah ke surga. Jangan ngikutin orang yang ke kuburan gitu ya. Jadi pesan saya, siapa aja yang mualaf, ya balik lagi lah ke jalan yang benar. Oke. Susah kita. Oke, terima kasih Bang Edi Syaputra. Selamat malam. Kita naikkan muslim yang berikutnya ya. Terima kasih. Oke. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Edi. Iya, Bang. Ya itu ya teman-teman ya. Yang inbox saya ya tentang kembalinya mereka ke Kristen setelah mereka mualaf itu banyak sekali teman-teman. Ya, bahkan yang Islam sejak lahir. Kemarin ada saya lihat sih akunnya itu dia followersnya besar 50.000 ya. Bagaimana dia sudah meninggalkan agama Islam. Tapi saya bilang mau nggak bersaksi, mau nggak ngobrol ini. Tapi saya takut nanti saya dipersekusi begitu. Iya, mereka takut dipersekusi. Tapi kalau mereka mualaf, mereka akan dengan senang. Mereka memberikan bikin podcast begitu sama yang muslim-muslim. Karena apa? Karena dia tahu kalau mualaf tidak akan dipersekusi.
Justru malah kalau mualaf dia nanti langsung banyak ini. Banyak tawaran. Bedanya begitu teman-teman. Kalau seseorang mualaf, nanti dia akan langsung dikasih mimbar. Langsung dia ngomong agama Islam. Contoh-contohnya siapa? Yang mualaf-mualaf yang dikasih mimbar. Irene Handono. Itu mualaf. Langsung ceramah di masjid. Siapa lagi? Yang ibu-ibu yang anu itu. Siapa itu? Banyak, saya nggak tahu namanya lah. Kemudian Felix Xiao. Siapa lagi? Donditan. Siapa lagi? Yang mualaf-mualaf. Stephen Indra Wibowo. Siapa lagi? Hani Kristianto. Itu mualaf-mualaf semua. Dan kalau mualaf cerita, mereka percaya. Manggut-manggut di masjid, manggut-manggut. Bahkan teman-teman, kalau mualaf ceritanya agak-agak sedikit halu juga, umat muslim di masjid percaya. Salah satu cerita yang sangat fenomenal yang diceritakan oleh mualaf adalah bagaimana ketika dia ditawari uang berapa miliar ya nih untuk supaya dia kembali kepada Kristen. Sebentar ya, kembali kepada meninggalkan agama Islam ya. Nih saya tunjukkan nih. Sebentar ya. Saya tunjukkan kepada kalian bagaimana kalau orang mualaf cerita, umat muslim akan manggut-manggut aja dengar ceritanya. Iya. Manggut-manggut mereka teman-teman. Nih ini cerita yang sangat fenomenal ya. Bagaimana si Stephen Indra Wibowo ya ditawari uang bermiliar-miliar dia. Sebentar ya. Nih. Perhatikan. Ditawari berapa? 100 ini lihat ya, lihat nih. Mau cerita beberapa tahun kemarin ada yang bawain saya duit 12M, saya bercanda asli itu. Ngomong banyak di WhatsApp, saya diteror tadinya, terus dia WhatsApp lembut caranya. Kamu butuh berapa untuk kembali? Saya bilang, saya nggak butuh berapa. Sudah, kamu sebutkan saja angka yang kamu mau. Saya mah pengen ngelihat uang 12 miliar tunai. Seminggu Pak dibawain. Asisten rumah tangga saya itu yang ikut ngelihat. Dibawain 3 koper ukuran orang haji itu 3 koper. Ini 12 miliar. Iya 12 miliar. Bung kan mintanya 12 miliar. Saya nggak minta. Saya pengen ngelihat uang 12 miliar seberapa. Kalau boleh ya saya melihat. Habis itu ya udah pulang lagi. Oh dia marah sekali itu. Coba ceritain. Dibawa uang 12 miliar di koper ditunjukin kepada Stephen Indra Wibowo supaya dia meninggalkan agama. Memang orang Islam ini gawat ya. Memang kalau udah mualaf teman-teman, Anda mau dongeng, Anda mau ini orang Islam di masjid tuh. Subhanallah. Biar kalian tahu kualitasnya orang Islam seperti apa. Itu Stephen Indra Wibowo, ya kan? Dia itu kan seorang mualaf. Seperti yang saya bilang tadi, kalau mualaf pasti dapat panggung, dikasih mimbar, dikasih khotbah Anda nanti, ya kan? Karena orang Muslim seneng banget tuh kalau ada orang mualaf, ya kan? Langsung dibilang ini berilmu, sungguh berilmu mualaf, katanya. Lalu apa nih? Ini sebentar ya, saya cari video yang lebih nih. 12 miliar teman-teman, ditawarin uang 12 miliar. Hanya untuk apa? Supaya Stephen Indra Wibowo kembali ke agama lama. Stephen Indra Wibowo ditawari 12 miliar saudara-saudara. Nah ini sebentar ya, sebentar. Nah ini dia videonya nih, sebentar. Kita nonton bareng ya, nobar. Sekali-kali kita nobar ya. Debat terus juga, muslimnya juga nggak ada ilmu. Sebentar, kita nonton bareng. Bagaimana Stephen Indra Wibowo ditawari 12 miliar dan umat muslim manggut-manggut, subhanallah. Perhatikan. Saya bekerja di salah satu perusahaan
riset. Saya lahir di keluarga Katolik, keturunan Tionghoa. Ayah saya sampai hari ini masih di salah satu ketua di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ibu saya alhamdulillah sampai hari ini masih hidup dan salah satu saksi hidup masuknya Tiberias di Indonesia. Saya percepat ya. Yang KKR gitulah. Ya, penyembuhan massa. Nah, itu salah satu yang bawa ke Indonesia ibu saya dari Amerika. Lanjut ke Leiden, dapat scholarship di Leiden. Bentar. Juga lulusan termuda. Dapat scholarship di Leiden. Dan salah satu saksi keluarga Katolik, Stephen Hendra Wibowo. Sebentar, bukan ini. Sebentar ya. Saya tunjukkan ya. Ini fenomenal ini 12 miliar ini. Mana sih ya? Ini susah ini kalau kita nyari-nyari videonya ini. Kalau nggak ada, mau videonya nongol kalau nggak dicari. Kalau dicari videonya hilang. Jangan udah pada dihapus. Sebentar. Kita padahal mau nonton bareng ini cerita 12 miliar ini. Mana ya teman-teman ya? Oh ini ya nih. Mau cerita beberapa tahun kemarin ada yang bawain saya duit 12M. Saya bercanda asli itu. Ngomong banyak di WhatsApp. Saya diteror tadinya. Terus dia WhatsApp lembut caranya. Kamu butuh berapa untuk kembali? Saya bilang, saya nggak butuh berapa. Sudah. Kamu sebutkan saja angka yang kamu mau. Saya mah pengen ngeliat uang 12 miliar tunai. Seminggu Pak dibawain. Asisten rumah tangga saya itu yang ikut ngeliat. Dibawain 3 koper ukuran orang haji itu 3 koper. Ini 12 miliar. Iya 12 miliar. Bung kan mintanya 12 miliar. Saya nggak minta. Saya pengen ngeliat uang 12 miliar seberapa. Kalau boleh, ya saya melihat. Habis itu, ya udah pulang lagi. Oh dia marah sekali itu, diancam saya. Besokannya jok motor saya sobek, ban mobil ditusuk. Ya udahlah. Ya itu serunya hidup ya. Mau cerita beberapa tahun kemarin. Stephen Hendra Wibowo ditawari uang 12 miliar. Supaya dia apa? Supaya dia kembali ke agama lamanya. Dan umat muslim percaya. Kok jangankan yang kayak begitu, orang setan tidur di lubang hidung aja yang mesti percaya kok. Coba bilang sama orang Islam, wahai umat muslim, benarkah setan tidur di lubang hidungmu? Ya. Percaya orang Islam. Kenapa orang Islam ambil air wudhu? Mereka sedot-sedot air wudhu itu ke hidungnya. Karena mereka percaya bahwa tadi malam setan tidur di lubang hidungnya. Di janggutnya muslim itu kalau janggutnya panjang-panjang ada bidadari bergelantungan. Muslim percaya. Itu teman-teman. Orang bidadari bergelantungan di jenggot saja muslim-muslim percaya. Apalagi ceritanya Stephen Hendra Wibowo yang ditawari uang 12 miliar supaya dia keluar dari agama Islam. Kayu salib itu Yesus Kristus. Dia ketemu sama ibunya. Waktu dia digantung di kayu salib, dia masih ngobrol sama ibundanya Maryam. Yang digantung di kayu salib itu Yesus Kristus, bukan Yudas. Memang. Oke, 2. Kamu tahu nggak ayat di Quran yang mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa? Sesungguhnya kami telah itu di Quran. Dan perkataan mereka, kata Allah, mereka berkata apa? Sesungguhnya kami telah berhasil menghabisi Isa. Itu siapa yang ngomong? Kamu yang ngomong. Ini kan teman-teman kan Islam cuma modal imani aja ini. Yang saya katakan itu ayat Quran tidak. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa. Isa benar Maryam yang jelas. Iya. Oh jelas. Oke jelas saya baca.
wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sampai situ aja. Siapa yang berkata wa qaulihim inna qatalnal masiha itu? Macet. Itu kan sudah ada ayatnya bahwa Isa Rasulullah itu kan, bahwa Isa itu nabi bukan Tuhan. Macet. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Apa arti waqaulihim? Waqaulihim itu apa artinya? Dan perkataan mereka. Jadi ada orang-orang yang mengatakan begini, inna qatalna, sesungguhnya kami telah menghabisi. Siapa yang mereka habisi? Mereka bun Al-Masih Isa. Siapa yang berkata itu? Yang mengklaim telah berhasil menghabisi Isa. Macet. 2025 ganti kitab suci aja nih, ganti kitab suci nih. Ya udah kita lanjut. Apa alasannya kenapa Isa Al-Masih itu ingin dihabisi? Kenapa? Nggak ada, Islam nggak ada yang dihabisin. Nabi Isa diangkat ke langit. Ya. Yang ditanya apa, dijawab apa. Oke, Isamu di Quran ada berapa? Ya satu lah. Yang Isa yang diangkat ke langit. Iyalah. Terus ada ayat lain dia wafat itu Isa yang mana lagi? Itu Yudas. Al-Masihmu ada dua. Kok Yudas? Coba buka surat Al-Maidah ayat 117. Isa sendiri yang ngomong, dia telah wafat. Coba dibuka. Falamma tawaffaitani, maka tatkala engkau ya Allah telah mewafatkanku. Ini Isa yang mana? Amba. Matilah kita teman-teman. Coba dibuka dulu Al-Maidah ayat 117. Isa sendiri kok ngaku dia udah wafat. Berarti Isamu dua, satu yang diangkat, satu yang wafat. Dua Isamu ya. Salam dua Al-Masih ya, kabur. Kabur langsung kamu ya. Oke, yang mau naik seperti Kanfi, Ahmad. Oke, ini saya naikkan dulu Kanfi dan Ahmad. Tapi saya nggak punya waktu. Silakan follow saya dulu ya, Kanfi sama Ahmad. Saya naikkan dulu sama Ahmad. Siapa nama kamu nih? Yes, C. Ya, Ahmad, Anda Muslim? Silakan follow saya dulu, Pak Kanfi. Anda Muslim? Pak Kanfi? Waduh, Pak Kanfi naik nggak mau jawab lagi. Ahmad. Halo. Abang Ahmad ini Muslim, Bang? Muslim, Bang Trud. Oke, silakan follow saya dulu ya. Ya. Oke, tapi saya langsung nanya nomor 3 deh sama abang. Sebelum turun. Apa alasan mereka itu yang mengklaim telah menghabisi Isa itu? Ya, bahwa mereka Isa itu salah apa, Bang? Bang Ahmad. Ya kan sudah ada keputusan pengadilan sudah bersalah, kata pengadilan. Pengadilan apa? Pengadilan rabi-rabi Yahudi. Di mana ada ceritanya pengadilan rabi Yahudi di Quran? Surat berapa, ayat berapa? Waduh. Abang, di mana Bang ada pengadilan Yahudi di Quran, Bang? Abang tahu cerita itu dari mana?
Dari tetangga sebelah. Berarti Qur'annya tidak dapat menjelaskan tiap sesuatu. Berat saudara-saudara. Oke Bang Ahmad, saya turunkan dulu ya. Saya turunkan belajar lagi Qur'annya. Nanti naik ya. Ya nanti naik, nanti malam ya. Nanti malam naik ya. Ada pengadilan wahyu di dalam Quran, di mana ada cerita? Berarti maksudnya Isa ini disidang gitu, ada pengadilannya gitu. Di mana ceritanya ada pengadilan, di mana? Aduh, bukan itu berarti jawabannya. Jangan menjawab apa yang tidak diterangkan dalam Al-Quran. Kan pertanyaannya, jika Quran jelas, jawab apa alasan mereka ingin menghabisi Isa. Ya, makanya saya bilang, kalau kamu mau menjawabnya pakai kitab suci orang lain, 2025 ganti kitab suci. Kan saya sudah bilang dari dulu, ya, boleh nggak host? Boleh. Menurut siapa? Menurut Allah. Nggak apa-apa, ya. Murtad berjamaah nggak apa-apa, ya. Dirubah Indonesia ini sekali-sekali oten yang mayoritas. Nggak apa-apa, oten jadi mayoritas, ya. Ya, kalau saya sebagai Muslim pengikut Muhammad, saya akan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, teman-teman. Paham? Ngerti, teman-teman? Paham? Ya. Kemarin, alhamdulillah, selama saya buat komal, ya, yang mu'alaf, ya, pengen balik lagi jadi Kristen, alhamdulillah. Ya, kemudian 2 minggu terakhir ada yang tergerak hatinya setelah mengkaji Quran sangat dalam, ya, mereka pengen murtad, ya, alhamdulillah. Ya, murtadnya menjadi pengikut Isa, ya, pengikut Yesus, teman-teman, ya. Alhamdulillah, saya bilang, ya, terserah masing-masing. Ya, daripada mengimani kitab yang nggak jelas gimana? Nggak jelasnya itu menurut kadrun, ya, umat bingung, ya. Paham, teman-teman? Paham, ya? Oke lah, saya mohon izin dulu ya. Nanti malam lah kita ketemu lagi. Jadi ada yang komentar sama saya kan. Oh, kami nggak perlu tahu siapa yang digantung di kayu salib. Ya, kami nggak peduli siapa yang menggantikan Isa, katanya. Bah, gila ini teman-teman. Isa itu kalimatullah. Dia itu ibaratnya itu sepadan sama Qur'anmu. Jadi Isa itu kau bandingkan sama Quran, jangan bandingkan sama Muhammad. Ya, jauh kalau bandingkan sama Muhammad. Al-Masih putra Maryam itu sepadan dengan Quran karena sama-sama firman Allah. Kalau kau bilang itu tidak penting, sama aja kau bilang Quranmu itu nggak penting. Berat saudara. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Saya izin dulu teman-teman. Nanti malam saya akan live tema ini nih ya. Soalnya masih aja banyak yang apa namanya yang bingung karena sekali tahu pengen murtad ya. Sekali ingin tahu jawabannya dari Quran malah pengen murtad ya teman-teman. Oke ya, saya yang belum follow silahkan di follow ya teman-teman ya. Yang belum follow silahkan di follow ya. Saya ada kegiatan teman-teman ya. Saya ada kegiatan nanti malam ya, insya Allah. Sore atau malam ya. Sore sebentar, malam agak lama ya teman-teman ya. Sesudah Syekh Edis inilah, Syekh Edis Al-Ameriki Live lah ya teman-teman ya. Soalnya kalau Syekh Edis Al-Ameriki Live, saya ini penontonnya sedikit ya. Oke ya,
Saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.